Seorang ibu terlihat sangat menakutkan. Ia memberi obat yang tidak diketahui ke tubuh putrinya sendiri. Putrinya yang duduk di kursi roda hanya menatap kosong, seolah membiarkan semua itu terjadi. Di saat yang sama seorang siswi diam-diam menyaksikan kejadian tersebut. Ia adalah teman sekelas baru gadis itu, bernama Nano. Nano mendekat dan bertanya obat apa yang disuntikkan. Pertanyaan itu membuat sang ibu terkejut dan segera mendorong kursi roda putrinya pergi. Bahkan sampai lupa membawa botol obatnya. Nano mengambil botol tersebut, menciumnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Keesokan harinya Nano melihat papan prestasi sekolah dan mengetahui bahwa gadis di kursi roda itu sangat pintar, bahkan sering meraih penghargaan dalam bidang biologi. Seorang teman kemudian menceritakan bahwa ibunya sering membagikan kisah perjuangan putrinya di internet dan membuka donasi amal. Mendengar hal itu, Nano mulai curiga. Ia menduga kondisi gadis itu sengaja dibuat semakin lemah, agar orang lain merasa iba dan memberikan bantuan. Malam harinya, sang ibu kembali memberinya obat, lalu mendorong putrinya masuk ke kamar. Sementara itu, ia melakukan hal yang lebih aneh. Ia menuangkan banyak garam ke dalam sebuah kotak besar di ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Namun tanpa diduga, Nano diam-diam masuk ke ruangan tersebut. Sekolah itu sendiri terasa ganjil. Beberapa guru dan siswa sering tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ia kemudian pergi ke ruang kesehatan sekolah dan menemui gadis di kursi roda bersama ibunya. Nano menanyakan kemana para guru dan siswa yang sering menghilang dari sekolah. Wanita itu menjawab dengan tenang bahwa ia tidak tahu. Nano lalu mengeluarkan botol obat yang pernah ditinggalkan sebelumnya. Ternyata obat itu membuat tubuh seseorang tidak dapat bergerak dengan normal. Wanita itu mulai terlihat gelisah. Nano kemudian menunjukkan beberapa foto dari ruangan rahasia itu. Di dalamnya terdapat bukti bahwa orang-orang yang hilang ternyata mengalami peristiwa tragis dan tubuh mereka disimpan dengan garam. Jika seorang ibu membuat anaknya terlihat lemah demi mendapatkan bantuan dari orang lain, mungkin masih bisa dipahami. Namun mengapa begitu banyak orang harus menjadi korban? Wanita itu tidak menjawab dan tiba-tiba mencoba menyerang dengan jarum suntik. Namun Nano dengan cepat menahan tangannya hingga jarum tersebut terjatuh. Melihat itu, wanita tersebut akhirnya panik dan mengungkapkan kebenaran. Sejak lahir putrinya memang memiliki disabilitas dan sering menerima perlakuan tidak baik dari teman-temannya di sekolah. Ketika meminta bantuan guru, keluhannya tidak dianggap serius. Sejak saat itu, gadis tersebut mulai membenci sekolah dan mengurung diri di rumah. Selama waktu itu, ia mempelajari ilmu tentang tubuh manusia. Ketika kondisinya sedikit membaik, ia mulai mengundang orang-orang yang dulu pernah menyakitinya dan melakukan tindakan berbahaya kepada mereka. Ibunya akhirnya mengetahui semua itu. Namun, ia tidak sanggup meninggalkan anaknya dan memilih menutupi kejadian tersebut. Agar putrinya tidak terus melakukan hal yang sama, ia mulai menyuntikkan obat yang membuat gadis itu lemah dan tampak tidak berdaya. Mendengar cerita itu, Nano terdiam. Ia tidak lagi yakin apakah tindakan wanita itu sepenuhnya bisa dianggap benar atau salah.